Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 10 yaitu tentang auditing. Jadi ini masih berkaitan dengan pertemuan sebelumnya tentang standar audit ya. Oke, auditor eksternal internasional merupakan profesi independen yang memberikan jasa nilai tambah global untuk jasa-jasa seperti misalnya konsultasi pajak, pelatihan, pemeriksaan sistem, pengendalian keuangan, dan jasa akuntansi. Mengingat bahwa kantor akuntan internasional sering mempunyai kantor dan korespondensi di banyak negara, auditor eksternal juga menjadi penyimpan informasi mengenai kondisi operasi di berbagai belahan dunia yang diperlukan oleh perusahaan yang ingin memasuki lokasi baru. Ya, gitu. Jadi misalnya nih, Unilever atau apa atau perusahaan apa ingin masuk ke Indonesia, buka cabang Indonesia, baik itu joint venture, dia bisa menggunakan jasa akuntan internasional untuk apa namanya sebagai penilai gitu kan, apakah layak untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian profesi akuntansi dan auditing. Ya. Kualitas auditing ditentukan oleh sejumlah faktor seperti reputasi profesi akuntansi dan auditing, kualitas sistem pendidikan dan proses sertifikasi. Reputasi profesi tersebut akan menentukan kemampuan profesi tersebut untuk menarik orang-orang yang cakap, sementara sistem pendidikan yang mencerminkan pelatihan khusus yang diberikan kepada para kandidat potensial yang akan menekuni profesi akuntansi. Oke. Kemudian di sejumlah negara seperti di Amerika Serikat, kantor akuntan memilih mahasiswa berprestasi. Ya, jadi di Amerika Serikat itu lebih dia memilih mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi untuk magang, kemudian baru bekerja gitu ya di kantor-kantor akuntan yang besar. Di negara berkembang, pendidikan akuntansi seringkali kurang diperhatikan, bahkan mungkin tidak ada. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri itu akuntansi memang cukup signifikan untuk pertumbuhannya. Kenapa banyak pertumbuhan akuntansi? Karena banyak perusahaan, ya. Jadi semakin banyak perusahaan yang go public, semakin banyak perusahaan yang berkembang, semakin banyak perusahaan yang go public. Bahkan di Indonesia sendiri jumlah emiten sudah mencapai 600-an, ya, maka akuntansi akan sangat diperlukan. Nah, kemudian proses pemberian lisensi di sejumlah negara, termasuk di Indonesia, dilaksanakan oleh sektor swasta, sementara di sejumlah negara yang lain dilaksanakan oleh sektor publik. Kalau di Indonesia, siapa yang memberikan gelar CPA? Siapa? Certified Public Accountant atau CA, Chartered Accountant. Nah, itu dilaksanakan oleh IAI, ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, itu bukan lembaga pemerintah, bukan sektor publik, tapi sektor swasta yang atasannya, nah gitu, yang kiblatnya pada IAI, kiblatnya kepada IFAC, gitu, International Federation of Accountant, ya. Nah, gitu. Jadi di sebelah negara ada yang dibentuk staf khusus sektor publik, jadi ada PNS-nya, kalau di Indonesia tidak. Gitu. Jasa audit dan tantangan auditing internasional. Jasa yang diberikan oleh kantor audit global meliputi jasa audit, atestasi, dan jasa peminjaman. Oke, kemudian jasanya itu jasa konsultasi pajak dan jasa pelaksanaan, jasa konsultasi manajemen. Jasa audit dan tantangan auditing internasional. Terdapat sejumlah tantangan khusus pada auditing internasional, seperti misalnya praktek akuntansi lokal, valuta asing, praktek bisnis dan hukum setempat, adat dan bahasa, serta jarak. Hasil survei menyatakan bahwa hal berikut berpengaruh terhadap ruang lingkup audit multinasional. Transaksi-transaksi yang signifikan atau tidak biasa yang terjadi di anak perusahaan, kemudian ukuran perusahaan anak, perubahan besar yang terjadi di perusahaan anak, dugaan komite audit, dan kompetensi personalia akuntansi perusahaan anak. Prosedur auditing dirancang untuk mengkonfirmasi transaksi-transaksi di masa lalu, menilai kualitas sistem pengendalian dan menentukan bidang-bidang risiko masa mendatang. Kebiasaan dan praktik bisnis lokal dapat menimbulkan gangguan-gangguan mulai dari yang hanya sekedar informasi tentang apa yang telah terjadi sampai dengan yang terkait dengan penaksiran risiko di masa mendatang. Predominasi kecenderungan membayar biaya dengan kas atau uang tunai, bukan dengan cek, merupakan praktik yang biasa terjadi pada negara berkembang. Hal ini menyebabkan pencatatan biaya dan pengendalian pendapatan menjadi sulit.
Auditor harus memahami pembatasan restriksi, falas, dan persyaratan transfer untuk masing-masing negara di mana auditor tersebut bekerja. Di samping itu, auditor harus memahami prosedur perusahaan dalam mentranslasi laporan keuangan serta pencatatan transaksi falas sedemikian rupa sehingga laporan yang dikirimkan ke perusahaan induk yang dinyatakan dalam valutannya sendiri dapat disusun dengan tepat. Ada enggak perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang melaporkan tidak dalam mata uang rupiah, tapi dalam mata uang asing? Ada. Contohnya apa? Contohnya kodenya Hexa, HEXA. Nah, itu dalam dolar. Kemudian apa lagi? MYOH. Ya, MYOH itu juga dalam dolar. Nah, banyak lagi. Nah, kenapa dibuat dalam mata uang asing? Ya, untuk lebih mudah gitu. Ya, untuk lebih mudah dalam melaporkan ke induk perusahaannya. Ada juga nggak perusahaan yang dimiliki oleh asing tapi juga tetap dia melaporkan dalam rupiah? Ada. Contohnya Unilever. Nah, kalian kalau kita buat UNVR, cari laporan keuangannya. Nah, bukan dalam euro, bukan dalam dolar, tapi dalam rupiah. Ya. Nah, kenapa beberapa perusahaan itu memilih mata uang asing? Nah, karena supaya mudah. Contoh seperti kenapa perusahaan-perusahaan oil, nah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan gitu ya. Nah, dia lebih memilih mata uang negara asalnya, ya, karena lebih mudah daripada kita harus mentranslasikan dalam mata uang rupiah itu sendiri. Nah, itu contohnya ya. Hexa itu adalah alat berat. Nah, mungkin materialnya banyak didapat dari luar, maka lebih cocok dia memakai laporan keuangan itu dalam dalam dolar seperti itu, ya. Jadi contoh seperti ini di Indonesia ini ada auditornya itu kita tahu bahwa Big Four itu bukan Big Four yang ada PwC, ada PricewaterhouseCoopers dari Inggris, ada yang dari Belanda gitu kan. Nah, jadi seandainya auditor yang di Indonesia ini, yang Big Four ini mengalami kesulitan dalam melakukan audit, dia bisa mencari rekan yang di negara lain. Gitu. Misalnya ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura untuk melakukan audit. Ya, seperti itu. Kemudian lagi tentang budaya dan bahasa. Ketidaktahuan mengenai bahasa setempat dapat merupakan kekurangan yang fatal ketika auditor menghadapi personalnya dengan dui bahasa. Jika hanya mengandalkan penerjemah, auditor tidak akan memperoleh cerita lengkap. Di banyak negara, laporan keuangan harus dinyatakan dalam valuta dan bahasa lokal sehingga pengetahuan mengenai bahasa lokal merupakan hal yang penting. Jadi dibikin laporannya dua gitu ya. Next, interaksi negara asal dengan undang-undang lokal. Negara asal kadang-kadang mempunyai undang-undang yang meluas ke perusahaan-perusahaan anak yang beroperasi di luar negeri. Undang-undang ini mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan undang-undang negara tuan rumah. Kemudian jarak. Jarak menyebabkan auditor mengalami kesulitan waktu, operasi yang jauh dan terpencil tidak maksimal teraudit. Sering juga tidak dapat dilakukan kunjungan pra-audit pasca audit sehingga komunikasi harus dilakukan melalui telepon, email, fax, atau surat. Jika terjadi problem pasca audit tentu tidak mungkin untuk menyelesaikan dengan cepat. Kemudian ketersediaan auditor. Jumlah akuntan yang tersedia juga ditentukan oleh adanya persyaratan untuk memasuki profesi tersebut. Seperti misalnya persyaratan pendidikan dan ujian yang ketat. Hal ini menyebabkan rasio akuntan berbeda untuk masing-masing negara yang dihitung dengan membagi jumlah akuntan dengan populasi suatu negara. Nah, kalau dibandingkan jumlahnya, yaitu jumlah auditor di Indonesia itu jika dibandingkan dengan populasi jauh lebih kecil, masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Ya. Tapi jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia lebih banyak dari yang ada dari Malaysia dan Singapura itu sendiri. Perbedaan dalam pelatihan dan praktek auditor, ya. Terdapat 3 model pendidikan akuntansi berbeda mengarah pada sertifikasi. Yang pertama pendidikan pendekatan pemagangan yang didasarkan atas pengalaman yang di Inggris yang tidak mensyaratkan pendidikan akuntansi di universitas. Ya, jadi seperti di Inggris itu tidak harus dia menempuh pendidikan akuntansi, tapi kalau dia sudah pernah magang di CPA, walaupun pernah magang di kantor akuntan,
di kantor akuntan, maka dia bisa sertifikat sebagai seorang akuntan. Yang kedua adalah model berbasis universitas untuk sertifikasi, serupa dengan pendekatan yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Jerman. Nah, berarti harus menempuh dulu, harus ada sarjana akuntan, sarjana ekonomi dulu jurusan akuntansi, kemudian baru masuk ke CA-nya, ada ujiannya, ujian charter akuntan yang dilaksanakan oleh IAI, ada ujian CPA-nya yang dilaksanakan oleh IAI, Certified Public Accountant. Nah, itu bisa, ya. Begitu caranya menjadi seorang auditor. Nah, seperti di Indonesia juga. Di Indonesia lebih yang kedua ya, karena harus sarjana akuntan, sarjana yang jurusan akuntansi dulu. Yang ketiga adalah model dua jalur. Nah, seperti di Belanda dan Perancis yang mengizinkan dua pendekatan tersebut. Jadi bisa ada orang yang jurusannya lain, kemudian dia magang dulu beberapa tahun, dia bisa ikut ujian sertifikasi untuk menjadi seorang akuntan. Kantor akuntan global. Di Amerika Serikat terdapat lebih dari 45.000 kantor CPA, Certified Public Accountant, ya. Tetapi profesi audit ditenggarai oleh sejumlah kecil akuntan publik yang sangat besar yang mengaudit sebagian besar perusahaan di dunia. Sekarang ini hanya terdapat 4 kantor akuntan yang sangat besar. Mereka adalah Deloitte, Ernst & Young, PwC, PricewaterhouseCoopers, dan KPMG. The Big Four ini mengaudit 97% dari semua perusahaan di Amerika Serikat. Lebih dari 80% perusahaan publik di Jepang. Nah, jadi makanya dikatakan Big Four karena dia market leader, ya. Karena dia market leader dari yang mengaudit. Di Indonesia pun juga kalau kita buka laporan audit itu yang rata-rata yang mengaudit itu adalah 4 kantor ini. Strategi kantor akuntan global. Kantor akuntan publik dia mempunyai tradisi untuk berekspansi ke luar negeri agar mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada para kliennya dan juga untuk membentuk lini pertahanan terhadap kantor akuntan internasional yang lain. Alasan untuk tindakan tersebut adalah kebutuhan untuk merefleksikan ukuran bisnis luar negerinya yang semakin meningkat, kebutuhan untuk mempunyai sebuah kantor yang mengaudit semua perusahaan dalam kelompok tersebut. Standar auditing. Standar auditing di suatu negara disusun berdasarkan variabel-variabel budaya, hukum politik, dan ekonomi yang kompleks dan dinamis, sehingga tidak mungkin diharapkan adanya keseragaman antar negara. Standar auditing dapat diterapkan oleh sektor publik, pemerintah, sektor swasta, atau kombinasi dari keduanya. Nah, itu standar auditing, ya. Oke, mungkin sekian presentasi kita hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.